Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tugas besar komunikasi bisnis dengan judul Dasar-dasar Korespondensi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan tim saya. Saya sendiri Muhammad Taufan Budianto, ada teman saya Dina Septiani Putri, Ranti Junika Putri, dan Cynthia Octaviani Kilis. Langsung saja ke materi yang pertama, dasar-dasar korespondensi. Kegiatan saling berkirim surat oleh perseorangan atau oleh organisasi disebut surat menyurat atau korespondensi. Korespondensi dalam suatu kantor, instansi, atau organisasi dibagi menjadi dua, yakni korespondensi ekstern, hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau organisasi dengan pihak luar. Yang kedua, korespondensi intern, hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang yang masih dalam satu lingkup kantor atau organisasi. Surat mempunyai fungsi sebagai alat komunikasi, sementara untuk penghubung dalam bisnis surat memiliki banyak macamnya. Manfaat dari surat menyurat. Yang pertama, sebagai pemberitahuan. Yang kedua, surat untuk wakil dalam acara tertentu. Yang ketiga, sebagai bukti perjanjian tertulis. Yang keempat, surat untuk panduan dalam menjalankan arahan. Yang kelima, sebagai alat untuk memperingati. Dan yang terakhir, surat untuk dokumen sejarah, suatu peringatan, atau informasi. Jenis-jenis surat. Yang pertama, ada surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Yang kedua, ada surat dinas. Surat dinas atau disebut juga dengan surat resmi adalah surat yang isinya berkaitan erat dengan urusan dinas dari suatu lembaga atau instansi. Yang ketiga, surat niaga. Surat yang dibuat oleh orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti perindustrian, usaha, jasa, perdagangan, koperasi, dan perusahaan negara. Yang keempat, surat sosial, surat yang dibuat oleh organisasi kemasyarakatan seperti organisasi kedaerahan, perkumpulan olahraga, dan organisasi masyarakat lainnya. Ciri-ciri bahasa korespondensi. Yang pertama, jelas. Yang kedua, lugas. Yang ketiga, menarik dan santun. Fungsi dan syarat surat bisnis. Fungsi surat bisnis ada 4. Yang pertama sebagai wakil atau duta bagi pengirim suratnya. Yang kedua alat untuk menyimpan pemberitahuan, permintaan atau permohonan. Yang ketiga sebagai alat bukti tertulis. Yang keempat sebagai alat pengingat. Syarat surat bisnis. Bentuk surat harus sesuai dengan isi. Bahasa yang digunakan tidak boleh kasar. Kalimat dalam surat harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia. Isi surat tidak bertele-tele. Surat ditulis dalam bentuk yang menarik dan tersusun. Penggunaan singkatan kata yang umum dipakai dalam surat. Penggunaan tanda baca dan huruf besar pada tempatnya, menarik wujud dan fisiknya. Bahasa surat bisnis yang baik. Bahasa memiliki banyak ragam, sesuai dengan situasi komunikasi serta hubungan komunikator dan komunikan. Bahasa dalam laporan keuangan tentu berbeda dengan petunjuk resep makanan, dan berbeda pula dengan bahasa surat kabar. Menurut Ponco Dewi Karyaningsih 2018 bahwa aturan-aturan dalam bahasa surat antara lain: A. Agar pesan atau informasi yang disampaikan mudah dipahami, surat hendaknya ditulis dengan menggunakan bahasa efektif, yaitu jelas, lugas, dan komunikatif, agar dapat mengungkapkan pesan secara tepat sesuai dengan maksud yang ingin ditemukan oleh penulis. B. Bahasa surat dikatakan jelas jika isi atau informasi yang disampaikan mudah dipahami dan unsur-unsurnya pun dinyatakan secara tegas atau eksplisit. C. Bahasa surat dikatakan lugas jika kata-kata yang digunakan langsung menggunakan pokok persoalan yang akan disampaikan tidak berbunga-bunga atau berbasa-basi. D. Bahasa surat dikatakan komunikatif jika mudah dipahami dan mampu menimbulkan pemahaman yang sama pada pikiran pembacanya. Bahasa surat bisnis harus
memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Bahasa baku. 2. Bahasa jelas atau tidak bermakna ganda. 3. Lugas, tidak mubazir, tidak banyak basa-basi, mengikuti perkembangan bahasa surat. B. Efektif dan efisien. Ciri paragraf yang baik yaitu mengandung kesatuan isi, kepaduan antar kalimat, ada perkembangan gagasan pokok, bernalar, menarik atau mengandung rasa bahasa, kata kasa, tempat, optimis. Taat asas EYD. Format penulisan surat yang baik. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Sebagai penunjuk identitas pengirim surat, surat resmi pemerintah atau perusahaan ditulis di atas kertas yang sudah berkepala surat atau biasanya sudah dicetak. Yang kedua, tanggal surat. Tanggal surat berfungsi untuk memberitahu kepada si penerima surat kapan surat itu ditulis. Yang ketiga, nomor surat. Setiap surat keluar dari sebuah jawatan atau perusahaan harus diberi nomor untuk memudahkan pengagendaan, pengarsipan, dan pengacuan di dalam balasan surat. Yang keempat, penulisan lampiran setelah nomor surat berguna agar penerima surat dapat meneliti dan melihat kembali banyaknya sesuatu yang dilampirkan. Yang kelima, hal surat. Penulisan hal setelah lampiran berguna agar pembaca dengan cepat mengetahui hal yang dibicarakan dalam surat tersebut sebelum membaca isi surat selengkapnya. Yang keenam, penujuan dalam surat. Penujuan surat adalah sebagai petunjuk langsung siapa yang harus menerima surat. Yang ketujuh, penulisan kata jalan pada alamat tidak disingkat. Nama gang, nomor, RT, dan RW dituliskan lengkap dengan huruf kapital setiap awal kata. Yang kedelapan, penanggung jawab surat. Surat dinas dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu pemegang pimpinan suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Yang kesembilan, tembusan. Ada beberapa instansi yang menamakan bagian ini tindakan atau CC, karbon, kopi. Yang ke-10 atau yang terakhir, inisial. Inisial disebut juga sandi, yaitu kode pengenal yang berupa singkatan nama pengonsep dan singkatan nama pengetik surat. Peranan korespondensi dalam bisnis. Yang pertama, menciptakan surat yang baik dan jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, kesalahan dalam penulisan berbagai surat masih banyak terjadi. Misalnya, susunan kalimat tidak lengkap, berbelit-belit, tanda baca tidak benar, tata bahasa tidak teratur, dan salah mengadopsi bentuk dan model surat. Yang kedua, menciptakan kerjasama yang baik. Perusahaan tidak dapat mencapai tujuan tanpa bekerja sama dengan pihak lain. Yang ketiga, menyebarkan kegiatan. Tidak semua orang dalam perusahaan secara otomatis mengetahui kegiatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar. Korespondensi memegang peranan penting dalam menyebarkan. Ya, materi yang terakhir, pihak yang terlibat dalam korespondensi. Yang pertama, koresponden, yaitu orang atau pihak yang berkirim surat dan atau yang menandatangani surat. Yang kedua, redaktur, yaitu orang yang menyusun naskah surat. Yang ketiga, sekretaris, yaitu orang yang membantu pimpinan dalam kegiatan korespondensi. Yang keempat, juru ketik, yaitu orang yang membantu memproduksi surat-surat. Yang kelima, register, yaitu orang yang melakukan aktivitas tata usaha atau administrasi surat-surat yang meliputi pemberian nomor surat, pencatatan surat keluar dan masuk, serta menangani pengarsipan surat-surat atau filing system. Yang keenam atau yang terakhir, kurir, yaitu orang atau pihak yang menyampaikan surat kepada penerima. Jadi, kesimpulan yang dapat kami sampaikan ialah korespondensi atau surat menyurat salah satu bentuk komunikasi atau interaksi dengan menggunakan surat sebagai alat. Oleh karena itu, korespondensi merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting untuk setiap waktu yang dilakukan dalam tugas sehari-hari dalam perkantoran. Dalam membantu memperlancar terjadinya tujuan organisasi, perlu diusahakan agar dapat membuat surat dengan baik. Sebab dalam komunikasi, surat menyurat tentu sangat penting serta mempunyai peran besar karena dapat menjalin kerjasama antar satu pihak dengan pihak lain. Sekianlah makalah dari kelompok 2 yang berjudul Dasar-Dasar Koresponden Bisnis. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu.